warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Maulana dengan NIM 2109995 dari Program Studi Seni Musik Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Abi Gumelar. Nah, jadi terkait pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila ini pada WhatsApp group, saya kali ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah diajukan tersebut. Nah, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Jadi, ideologi apa sajakah yang masuk ke Indonesia yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila? Nah, jadi berdasarkan kajian literatur yang telah saya lakukan sebelumnya, menurut seorang tokoh yang bernama Ria Mizar dari Kantor Pemerintahan Pertahanan Indonesia di Jakarta, beliau berpendapat terdapat beberapa paham ataupun ideologi yang dapat mengancam ideologi Pancasila ini. Nah, jadi paham yang pertama adalah paham liberalisme. Seperti yang telah kita tahu, paham liberalisme adalah paham yang menganut suatu kebebasan di suatu negara. Nah, jadi paham ini sangat tidak cocok sebetulnya untuk di Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang telah kita tahu juga, sejak dahulu kala Indonesia memiliki kultur yang menjunjung tinggi yang namanya etika, norma, dan juga agama dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga paham liberalisme ini kurang cocok gitu apabila diimplementasikan di Indonesia yang menitik beratkan kepada suatu kebebasan. Nah, mungkin kebebasan di Indonesia itu perlu juga adanya seperti dalam aspirasi contohnya gitu. Tapi tidak semua hal itu dapat berlaku bebas di Indonesia ini. Apalagi dalam berkaitan etika, norma, dan agama gitu. Kemudian ada pula paham selanjutnya yakni paham komunisme. Nah, jadi paham komunisme ini seperti yang telah kita tahu juga paham yang mungkin kebalikan dari liberalisme. Nah, kalau paham komunisme ini paham yang menganggap semua itu keseragaman. Jadi semua itu harus sama gitu. Harus memiliki satu nasiban yang sama. Nah, sehingga di Indonesia ini kurang cocok. Kenapa? Karena di Indonesia memiliki beberapa aspek keberagaman gitu. Nah, kemudian di Indonesia pun harus menjunjung hak-hak asasi manusia, sehingga paham ini kurang cocok untuk diimplementasikan kepada Indonesia. Kemudian ada juga paham lainnya yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila, yakni paham radikal Islam. Nah, seperti yang telah kita tahu, radikal Islam ini suatu paham yang bercondong kepada suatu agama, yaitu agama Islam. Namun dengan hal-hal ataupun dengan pendekatan yang kurang baik ataupun kurang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti salah satunya mungkin salah satu contohnya adalah ISIS. Nah, mengapa paham ini tidak cocok di Indonesia? Karena seperti yang telah kita tahu juga, Indonesia adalah negara yang bersifat multikultural. Tidak hanya satu agama saja yang ada di Indonesia ini, melainkan ada beberapa agama. Nah, jadi bila paham ini diterapkan di Indonesia, maka akan melemahkan nilai-nilai esensi dari Pancasila itu sendiri, yakni memiliki suatu keberagaman. Nah, kemudian dari ketiga paham tersebut, mungkin di negara lain akan cocok gitu jika diterapkan, tidak seperti Indonesia. Seperti paham liberalis mungkin di negara Amerika Serikat salah satu contohnya bisa saja diterapkan karena memiliki kultur yang berbeda dengan Indonesia. Begitupun dengan komunis yang diterapkan di negara Cina, mungkin bisa-bisa saja, tapi di Indonesia ini berbeda kasusnya. Kemudian lanjut kepada pertanyaan kedua, yakni apakah ada ideologi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia selain Pancasila? Berikan alasannya. Nah, jadi menurut pendapat saya, ideologi yang lain itu tidak ada dan tidak perlu untuk diterapkan lagi di Indonesia, karena ideologi Pancasila ini udah termasuk ideologi yang sangat pas dan yang ideologi yang sangat sesuai dengan karakteristik Indonesia. Mengapa seperti itu? Apabila kita tinjau kembali kepada historis ideologi Pancasila ini, ideologi Pancasila ini terbangun dari suatu kebiasaan dan juga suatu karakteristik masyarakatnya Indonesia itu sendiri. Jadi ideologi Pancasila ini sudah sangat sesuai dengan kultur, dengan kebiasaan masyarakat, dan juga dengan keadaan Indonesia sejak dahulu maupun saat ini.
Sehingga Pancasila ini sudah sangat tepat sekali untuk dijadikan sebagai ideologi untuk kapanpun itu tidak tergantikan. Namun mungkin kita dapat membantu ataupun dapat memadukan ideologi Pancasila ini dengan ideologi lain, seperti salah satu contohnya ideologi yang pas adalah ideologi nasionalisme. Nah, jadi ideologi nasionalisme adalah ideologi yang berpegang teguh kepada kecintaan terhadap suatu negara itu sendiri, terhadap tanah air. Nah, jadi ideologi nasionalisme ini cocok untuk dipadukan dengan Pancasila untuk lebih memperdalam lagi kecintaan seseorang terhadap negaranya itu sendiri. Kemudian lanjut kepada pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini? Jadi, seperti yang telah kita tahu, era globalisasi dan era modernisasi saat ini tuh sangat berkembang secara cepat sekali. Sehingga mungkin kita semua terkadang memiliki ataupun merasakan hal-hal dari luar yang masuk ke dalam Indonesia, entah itu hal baik ataupun entah itu hal yang kurang baik. Maka dari itu, cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini adalah yang pertama dengan cara memperteguh dan juga memperkuat jiwa kita terhadap Pancasila itu sendiri, terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita harus memiliki jiwa yang tinggi dan juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila dan juga tentunya mengamalkannya gitu. Selain memahami, kita juga harus mengamalkannya. Salah satu cara yang pertama adalah itu. Kemudian kita juga dapat dengan cara memfilter ataupun membatasi semua hal-hal yang ada di globalisasi saat ini. Jadi hal-hal baik yang dari luar boleh kita ambil, tapi kalau hal-hal yang kurang baik lebih baik kita buang saja, jangan sampai kita malah sebarluaskan lagi. Cukup dibuang saja dan direda gitu. Kemudian selanjutnya cara yang selanjutnya seperti salah satu cara yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini, yakni mempelajari lebih lanjut mengenai esensi Pancasila itu sendiri pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Dengan mempelajari lebih lanjut mengenai Pancasila, maka kita akan lebih sadar dan juga lebih mengetahui lebih dalam gitu esensi terhadap Pancasila itu sendiri. Tidak hanya mengetahui secara general saja, tetapi lebih dalam lagi, sehingga akan menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap Pancasila dan negara Indonesia. Kemudian hal-hal lainnya sudah pasti dengan cara mungkin menghormati segala perjuangan para pahlawan yang telah gugur ataupun yang telah berjuang untuk mempertahankan Indonesia, dan juga menaati segala hal-hal yang ada di Indonesia ini dan selalu berbuat baik kepada semuanya gitu, dan berusaha menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan persatuan untuk meminimalisir adanya disintegrasi di negara kita. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita